Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kali ini memasuki sesi yang terakhir, sesi yang ke-14, dan kita akan membahas peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, Rasulullah itu melakukan ibadah haji dengan jumlah yang dibawa sampai lebih dari 120.000. Dan itu merupakan ibadah haji yang terakhir dalam hidup Rasulullah. Karena kan sebelum-sebelumnya kan tidak bisa melakukan ibadah haji ya. Tahun ke-6 Hijriah itu ketika mau datang mereka hanya bisa melakukan tertahan di Hudaybiyah dan akhirnya menandatangani perjanjian Hudaybiyah yang salah satu intinya, salah satu pokok dari perjanjian tersebut adalah kaum muslimin harus balik lagi ke Madinah. Kemudian tahun berikutnya hanya melakukan Umratul Qadha tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Fathul Mekah, dan itu terjadinya di bulan Ramadan, dan saat itu Rasulullah juga tidak melakukan ibadah haji. Yang lain melakukan ibadah haji tapi Rasulullah tidak melakukan ibadah haji. Dan tahun ke-9 Hijriah itulah ketika jumlah kaum muslimin sudah sedemikian rupa meliputi semua jazirah Arab, Rasulullah kembali melakukan ibadah haji, dan itu adalah ibadah haji yang terakhir Rasulullah dan juga menjadi haji yang pertama setelah Islam ya. Sebelumnya Rasulullah melakukan ibadah haji ketika masa-masa sebelum Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam, ketika Islam belum diturunkan sebagai ajaran kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah melakukan ibadah haji tapi dengan tradisi Ibrahim. Nah, ini adalah ibadah haji yang pertama setelah Islam dan juga ibadah haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah perpisahan kepada kaum muslimin. Dan di saat itu pula Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja yang menjadikan Allah dan dirinya sebagai maula, maka hendaknya menjadikan Ali sebagai maula. Kalangan Syiah meyakini bahwa itu adalah pelantikan Ali sebagai pemimpin pengganti. Akan tetapi kalangan Sunni menyatakan bahwa pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah ekspresi kecintaan kepada Ali. Saat menyampaikan khutbah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpamitan kepada kaum muslimin. Di sela-sela khutbah itu pula turun ayat ikmal atau ayat kesempurnaan, Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala rela dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan Islam menjadi agama yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku, dan aku ridho atas kalian bahwa Islam itu menjadi agama kalian. Sepulang dari melaksanakan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Rasulullah mengalami demam sangat tinggi. Beliau juga menyatakan dadanya sangat sakit. Sebagian ulama Sunni dan Syiah menghubungkan sakit kerasnya Rasulullah itu dengan peristiwa di masa perang Khaybar 2 tahun sebelumnya, di mana Rasulullah sempat memakan daging kambing yang sudah dibubuhi racun mematikan oleh seorang perempuan Yahudi. Jika memang benar demikian, yaitu bahwa sakitnya Rasulullah itu terkait dengan apa yang pernah terjadi di masa perang Khaybar, maka bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan gugur syahid, artinya dibunuh. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa gugur syahid itu adalah tradisi dari para nabi, para wali, sehingga Rasulullah pun seperti begitu. Artinya beliau meninggal tidak dalam keadaan wajar, tidak dengan cara yang sakit biasa. Jadi
gugur syahidnya Rasulullah itu dikarenakan memang ada yang secara sengaja merencanakannya, melakukannya. Dan juga dihubungkan dengan keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki pola hidup yang sangat sehat, sehingga mestinya sih ya tidak sampai terkena penyakit yang sampai mematikan di usia 63 tahun, yang banyak yang lain yang di usia tersebut sebenarnya masih mungkin untuk bisa hidup. Nah, jadi atas dasar itulah maka yang ada banyak yang meyakini bahwa Rasulullah memang meninggalnya karena dibunuh, karena diracun. Tapi tentu saja seandainya pun bahwa Rasulullah SAW meninggalnya karena memang sakit biasa, itu sama sekali tidak mengurangi derajat atau kemuliaan Rasulullah di saat wafat. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya itu tentu saja jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh para syuhada manapun. Nah, kemudian di awal bulan Safar tahun ke-10 Hijriah, dalam kondisi sakit, Rasulullah membentuk pasukan berjumlah 10.000 orang dengan instruksi agar pasukan tersebut berangkat menuju perbatasan Syam menghadapi tentara Romawi Timur. Yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan tersebut adalah Usamah bin Zaid. Ia adalah putra dari Zaid bin Harithah, satu di antara 3 pahlawan Islam yang gugur dalam perang Mu'tah. Ini perang yang kalau di seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan perang yang dibahas, tapi ya memang dicatat dalam sejarah ada salah satu episode perang yang bernama perang Mu'tah. Di saat itulah ada 3 sahabat besar Rasulullah yang gugur, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian juga ada Abdullah bin Rawahah. Nah, menariknya ya, Usamah yang ditunjuk sebagai panglima itu masih sangat muda, 19 tahun. Dan yang dipimpin oleh Usamah itu adalah pasukan besar Islam yang beranggotakan para sahabat senior. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan semua sahabat senior kecuali Ali bin Abi Thalib untuk ikut bergabung dengan pasukan Usamah. Jadi saat itu Rasul mengatakan semua harus keluar, harus ikut bersama Usamah bin Zaid, dan yang ditahan oleh Rasulullah agar tetap berada di Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum muslimin menolak untuk pergi berperang. Penolakan itu terjadi di 2 tahap. Pertama, penolakan sejak di Madinah, di mana sebagian dari mereka sama sekali enggan pergi berperang. Alasannya adalah mereka enggan dipimpin oleh anak muda. Sebagian yang lainnya menunjukkan penentangan di perbatasan kota. Hal itu terjadi ketika pasukan mendengar bahwa sakit Rasulullah semakin keras. Meskipun sudah mendapatkan perintah tegas dari Rasulullah bahwa apapun yang terjadi pasukan harus terus bergerak. Itu perintah dari Rasulullah ya. Akan tetapi kabar sakit kerasnya Nabi itu membuat sebagian sahabat enggan melanjutkan perjalanan, maka Usamah pun akhirnya terpaksa mengurungkan keberangkatan dan dia kembali ke Madinah. Kelak setahun berikutnya Usamah akhirnya kembali memimpin pasukan di masa khilafah Abu Bakar dan berhasil memenangi pertempuran. Pada tahun 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah menurut Sunni atau tanggal 28 Safar menurut Syiah. Jadi ada perbedaan versi sejarah selama sekitar 13 atau 14 hari. Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Terdapat perbedaan pendapat juga tentang siapa yang berada di samping Rasulullah saat beliau menghembuskan nafas terakhir. Di kalangan Sunni terjadi 2 perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Ada juga sejarawan Sunni yang lainnya menyatakan bahwa Rasulullah itu meninggal di pangkuan Ali. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan Syiah bagaimana? Kalau Syiah sepakat bahwa Rasulullah itu wafat di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, sejarawan Islam juga sepakat bahwa yang memulasara atau memandikan dan mengkafani jenazah Rasulullah itu adalah Ali, Fadl bin Abbas, dan Usamah bin Zaid, yang panglima perang yang akhirnya balik lagi ke Madinah itu. Jadi 3 orang itu yang memulasara, memandikan dan mengkafani
jenazah Rasulullah. Sebagian sejarawan menambahkan nama Qasim bin Abbas dan juga ada Syukran. Setelah dikafani, jenazah Rasulullah ditempatkan di masjid untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin melakukan sholat jenazah. Riwayat menyebutkan bahwa penyalatan jenazah Rasulullah berlangsung sampai 3 hari. Kemungkinan dikarenakan yang ingin menyolati jenazah Rasulullah itu sangat banyak sekali, yang berasal dari berbagai kawasan di seluruh Jazirah Arab datang kepada Rasulullah, yang sempat akhirnya mereka menyolati jenazah Rasulullah. Kemudian di hari ketiga barulah jenazah Rasulullah dikuburkan oleh Ali, Fuad, dan Usamah. Diriwayatkan bahwa hanya kerabat terdekat atau Bani Hashim saja yang menghadiri pemakaman tersebut. Nah, di saat jenazah Rasulullah masih sedang dalam proses pemulasaraan, tersiar berita bahwa sebagian kaum Ansor berkumpul di sebuah tempat beranda pertemuan bernama Saqifah Bani Sa'idah. Ini jaraknya mungkin kalau dari Masjid Nabi itu hanya sekitar 500 atau 700 meter, sangat dekat sebenarnya dari tempat jenazah Rasulullah saat itu sedang dipulasara. Mereka, kaum Ansor itu dikabarkan akan membaiat Sa'ad bin Ubadah, tokoh utama Ansor dari Bani Khazraj, sebagai khalifah. Tapi sebagian sejarawan mengatakan bahwa ada kemungkinan saat itu hanya diminta oleh kaum Ansor untuk menjadi hakim dan penguasa Madinah, mengantisipasi perpindahan pusat pemerintahan ke Mekah pasca wafatnya Rasulullah. Jadi kaum Ansor itu memprediksi bahwa ada kemungkinan pusat pemerintahan Islam akan berpindah dari Madinah ke Mekah, balik lagi ke Mekah. Nah, saat itulah kemudian mereka membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi sebagian besar sejarawan mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah mau dibaiat oleh kaum Ansor sebagai pemimpin kaum muslimin, menggantikan Rasulullah. Nah, saat itulah Abu Bakar beserta Umar bin Khattab dan sejumlah kecil kaum muhajirin, jumlahnya itu di bawah 10 orang ya. Ada yang mengatakan bahwa cuma 3 orang itu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan satu orang yang lainnya. Mereka mendatangi Saqifah dan menolak terjadinya pembaiatan seperti itu. Ingat ya bahwa ini terjadi di saat jenazah Rasulullah masih sedang dalam keadaan dipulasara. Setelah Saqifah didatangi oleh Abu Bakar, Umar, dan sejumlah muhajirin, terjadilah perdebatan dan pertengkaran sangat hebat sampai-sampai ada yang menghunus pedang dan menyatakan siap berperang. Perdebatan terkait dengan siapa yang lebih berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ansor meyakini bahwa merekalah yang berhak, sedangkan kaum muhajirin menyatakan sebaliknya. Jadi kaum muhajirinlah yang seharusnya menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Dalam perdebatan itu sempat muncul pendapat lain terkait dengan hak Ali yang diyakini telah menerima amanah kepemimpinan. Akan tetapi suara terakhir ini tak begitu direspon oleh yang lain. Akan tetapi memang sejarawan mencatat bahwa sempat muncul kata-kata itu yang mengatakan bahwa Ali lah yang sebenarnya lebih berhak untuk menjadi khalifah, bukan atas dasar Ansor ataupun bukan atas dasar dia berasal dari pihak mana, akan tapi atas dasar bahwa Ali lah yang telah menerima amanah kepemimpinan tersebut. Akan tapi setelah terjadi perdebatan dan pertengkaran di peristiwa tersebut, Abu Bakarlah yang dibayat oleh mereka yang hadir di Saqifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keesokan harinya dalam sejarah diriwayatkan Abu Bakar mengumumkan di Masjid Nabawi bahwa dialah yang menjadi khalifah dan kaum muslimin yang lainnya diinstruksikan agar berbaiat kepada Abu Bakar. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di sesi yang terakhir ini. Maka dengan demikian berakhirlah seluruh sesi mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.